Businessman Opinion. Mitra bisnis Kompas menulis, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengakui banyak pelanggar lalu lintas di Jakarta setelah tilang manual dihapus dan diganti menggunakan kamera ETLE. Saat ini pelanggaran yang dilakukan pengendara umumnya melepas dan memalsukan plat nomor kendaraan agar jika ditangkap kamera ETLE tidak ada datanya. Di sisi lain banyak yang mengakui sejak tidak adanya tilang manual, para pengemudi mobil maupun motor terkesan makin tidak teratur di jalan. Apa komentar dan pengalaman Anda mengenai ditiadakannya tilang manual ini? 633-9160, Businessman Opinion, 633-9160. Saya rasa sih yang seperti itu yang mengganti plat nomor, apa itu orang ada kerjaan dan oknum aja itu cuman nggak bisa menjadi gambaran semua pengendara mobil, kendaraan di jalan. Saya rasa itu hanya oknum-oknum aja. Dan saya rasa itu udah tepat. Kalau mau balik lagi seperti dulu, kapan kita mau mendidik pengendara ini, rakyat Indonesia ini lebih bertanggung jawab begitu? Masa mesti kita balik lagi ke masa lalu? Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya sih karena setiap hari kemana-mana naik angkutan umum ya, busway maupun KRL, jadi nggak terlalu melihat itu. Tapi yang saya dengar dari teman-teman yang bawa mobil kemana-mana, yang pertama polisinya jadi jarang ada. Jadi saya juga melihat kalau di angkutan umum melihat tuh polisinya sekarang nggak jaga di titik-titik ganjil genap kalau jam 4. Ya berarti kinerja polisinya menurun. Ada yang kedua, mungkin ada kebijakan baru juga ini ya. Jadi kalau misalnya memang mau menghilangkan suap, itu boleh diadakan pelaporan balik dari polisi yang terima suap langsung diberhentikan aja, karena mereka kan juga daftar jadi anggota polisi kan juga kayaknya mahal, terus pangkatnya juga udah mungkin beberapa tahun bekerja gitu ya, jadi supaya takut juga. Jadi posisinya sekarang di Jakarta itu semerawutnya ya karena polisinya jadinya nggak ngatur mungkin ya, setelah hanya mengandalkan LT untuk pelanggaran, lalu lintasnya nggak diatur, kinerjanya menurun, jarang terlihat di jalan-jalan protokol juga, jalan-jalan yang rawan kemacetan. Mungkin itu yang perlu ditingkatkan juga dari kepolisian, tapi memang yang ganti-ganti nomor ini juga perlu ditindak lebih besar lagi. Terima kasih. Saya pengendara mobil ya, setiap hari warawiri ya, terutama khususnya di pinggiran ya sekarang ini. Jarang saya di Jakarta, di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang. Tentunya beda ya antara pusat Jakarta maupun pinggiran Jakarta ya. Kalau saya, pengalaman saya sehari-hari ini di Kota Tangerang apa gitu, memang masih ada, terutama motor yang melakukan kontraflow ya, berlawanan. Tetapi saya lihat ya, karena sistem pengawasannya masih kurang. Kameranya nggak dipasang di itu, yang saya lihat yang dipasang itu di pusat kota gitu loh. Nah, kalau Direktur Lalu Lintas melihatnya banyak pelanggaran, itu sepihak, menurut saya masih sepihak. Artinya melihat pelanggarannya doang. Padahal introspeksi ke dalamnya, memperbaiki sistem pengawasannya udah optimal tuh. Bukannya apa-apa, saya lihat ya di Singapura, di Asia Tenggara nih ya, Singapura, Malaysia masih kalah lah. Singapura itu kalau yang namanya tengah jalan, pepohonan itu pagar. Di sini banyak yang nggak ada pagar, ya gimana ya, mobil mah masang bodi ya agak berat, motor pasti warawiri masuk. Yang paling hebat yang pengalaman saya di Korea maupun di Melbourne sekalian, itu memang kedewasaan itu tumbuh karena sistem pengawasan yang semakin optimal. Jadi kalau menurut saya Direktur Lalu Lintas jangan hanya melihat pelanggarannya, kenapa masih melanggar, harus dicerna, bukan pelanggarannya gitu loh, kenapa gitu loh, optimalin dong, mikir dong gitu loh ya. Etle dihilangin, waduh, habislah duit rakyat itu tanpa dianalisa, tanpa apa, teknologi kita sudah canggih tapi rakyat masih uangnya dipelorotin terus. Jadi kembali lagi, bagaimana waktu mengeluarkan ET itu, bagaimana masa setiap orang
lewat foto tilang. Nah, itu pemikirannya bagaimana? Harusnya dilihat foto apa itu, nomornya apa, gimana. Kan banyak cara juga polisi membuat kayak begitu. Ya kembali lagi kita bilang, waktu memutuskan, waktu menjatuhkan dengan pilihan ini, bagaimana? Tim ahlinya banyak kok sana. Apa karena hanya sekedar tilangnya gede, tinggal foto masuk, itu kayak mereka tilang-tilang kayak gitu kan dapat insentif juga, tapi nggak tahu dampaknya. Sama saja rakyat dibikin yang jelek-jelek juga. Jadi kembali lagi kita sangat kecewa lagi karena teknologi itu mahal. Dan kembali lagi bermainlah tikus-tikus ini bergerak, etlenya dihilangin, tikus-tikusnya bergerak lagi. Waktu pembuatannya bagaimana, sebelum membeli bagaimana, ya. Ini sebenarnya kan yang kita mau contoh dari kepolisian itu adalah untuk patuh lalu lintas ini kedewasan daripada pengendara baik motor maupun mobil. Kedua, kita mau meniru kayak Singapura, kayak yang Jepang atau Amerika atau apalah, ya, tapi kita juga harus melihat bahwa di negara maju pun pelanggaran tetap terjadi. Nah, makanya saya bilang ini lagi kedewasaan para pengendara gitu loh kan. Tertib lalu lintasnya seperti apa, sadar nggak? Kadang-kadang begini loh, kita nih ngerasa ya fair aja bahwa gue bayar pajak mobil kok, gue bisa pakai jalan, wah boleh, saya kendangnya gitu, tapi tidak menghargai dan mematuhi peraturan tuh kan bahasanya kayaknya gimana gitu kan. Kalau ada kejadian kecelakaan baru, oh iya, nah itu kan orang Indonesia kan begitu. Nah sebagian orang ya kita ngomongnya ya. Kedua, ya yang dibilang tadi sebelumnya, direktur lalu lintas itu melihatnya mungkin dari kamera-kamera yang di, nah kalau gimana yang di daerah-daerah pinggiran gitu kan, kayak contohnya daerah Kalimalang, daerah Bekasi yang dekat-dekat dari sekitar perumahan yang tidak ada pengawasan, itu lebih banyak lagi pelanggaran, ya kan? Masih banyak pelanggaran. Wah, jangan ngomong ini motornya paling parah yang super bilang kontradiksi lawan kontraflow. Sudah pasti. Kedua, kadang-kadang mobil pun belum masih ada. Kedua, yang pertanyaan yang ketiga adalah bilang rotar-rotar itu yang masalah kayak kemudian segala macam di jalan tol aja juga masih ada pelanggaran kok gitu loh. Kamera CCTV banyak kok, tapi tetap aja gimana itu pelanggaran di jalan, ya kan? Terutama jalan tol deh, contohnya seperti itu, ya kan? Yang nggak pernah ditangkap. Nah, makanya sekarang lagi penindakannya seperti apa? Yang mesti dipikirin itu caranya adalah pengawasan ini kenapa terjadi, kenapa tidak diperbaiki, ya kan? Orang-orang bikin plat nomor merasa yang itu kan bilang wah gampang kok tinggal ketok doang. Nah harusnya polisi itu juga harus memikirkan bahwa contohnya nih dengan registrasi nomor polisi itu seperti apa sih gitu loh kan. Iya, saya lihat pendisiplinan masyarakat pengendara ini memang amat kompleks ya masalahnya. Sampai kita katakanlah ini uji coba nih etle itu, sampai mereka terjadi euforia untuk tidak menggunakan plat nomor. Saya pikir pendisiplinan masyarakat ini memang harus dilihat dari budaya, dari memang berbeda. Kita tidak bisa mencontek peer-to-peer sama luar negeri yang plek-ketiplek yang tidak. Kita ini orangnya memang sungguh nakal, sungguh susah masyarakat kita diatur. Saya pikir teruskan etle itu. Tapi manual juga jangan dihapus. Karena, ini betul-betul ada aja akal orang Indonesia tuh nggak pinter banget dah. Ngakal yang namanya buat kejelekan itu sangat kreatif, saya bilang. Nah, jadi bagaimana lagi mau didisiplinkan masyarakat kalau tidak dengan berbagai macam cara. Saya terima kasih Polantas, polisian atau teruskan untuk supaya disiplin lah. Biasakan kita disiplin di luar negeri, di swalayan atau apa biasa antri, kita susah banget mendisiplinkan orang kita. Tapi tentunya dengan itu juga catatan bahwa uang yang masuk atau petugas juga mesti disiplin semua itu yang mereka-mereka yang melaksanakan dan uangnya arusnya kemana. Demikian, terima kasih. Kalau memang mau mencegah korupsi bukan cuma etle aja, karena kalau tilang itu hanya etle itu sebenarnya sangat bahaya ya, bisa diakal-akalin. Nah, lagi pula takutnya tuh kalau pas ditilang ternyata yang nyetir mobilnya itu bukan yang punya STNK-nya atau selama STNK itu kan kasihan. Kalau menurut saya tuh kombinasi lah Bu yang bagus, etle juga boleh, tapi juga pakai manual juga harus. Jadi jangan sampai salah tangkap gitu. Karena banyak tuh orang jual mobil masih pakai nama yang
yang pemilik sebelumnya kan kasihan kalau dia nggak apa-apa jadi kebawa-bawa. Kalau RT kan patokannya STNK. Sedangkan kalau tilang manual itu kan istilahnya tangkap tangan. Jadi lebih bagus yang sistemnya tangkap tangan kalau misalnya ada kesalahan yang fatal gitu. Jadi menurut saya sih mendingan dikombinasiin aja manual sama etle, itu lebih bagus. Kalau mau mencegah polisinya tilang minta duit pungli segala macam, bayarnya pakai bank aja, udah sistemnya kan gampang, nggak usah pakai cash. Itu aja, makasih. Kalau menurut saya sih untuk udah pakai cara yang baru sekarang ini udah bagus, tapi cuma kita masih perlu keseimbangan. Karena apa? Moral dan mental kita sini orangnya masih kadang-kadang punya akal-akalan. Sebetulnya sih pakai CCTV ini, pakai kamera ini sih udah di beberapa negara dari 20 sampai 30 tahun yang lalu udah ada. Cuma sekarang saya lagi pikirkan, kadang-kadang ada orang kita sini yang punya sifatnya iseng ataupun jahat, bisa menggunakan plat nomor palsu atau dibikin supaya yang dia inginkan itu mengganggu orang lain atau menjahatin orang ini bisa lakukan. Kemudian masalah satu lagi, itu perlulah ada suatu hukum yang lebih tegas lagi apabila terjadi seperti itu. Kemudian untuk keseimbangan tentang masalah sistem kamera dengan tangkap tangan, ya itu perlu diupayakan ada hukum yang lebih tentu supaya ya pejabatnya juga jangan sampai melakukan hal-hal yang kerjasama dengan si pelanggar nih. Kira-kira komentar saya demikian. Terima kasih. Indonesia kan negara agama, dikit-dikit agama, sampai sekarang aturan hukum juga pakai agama. Di sisi lain ya itu dia, orang Indonesia itu sangat-sangat tidak taat hukum, sangat-sangat suka tabrak aturan. Jadi saya bingung dengan Indonesia. Satu sisi cinta agama, di sisi lain suka tabrak aturan. Satu sisi cinta agama, di sisi lain kesadaran luar biasa rendahnya. Terima kasih. Ini direkturnya ini kebanyakan duduk doang, nggak turun ke lapangan, jadi dia tidak tahu kenyataan di lapangan seperti apa. Ya, saya lewat mau ke kota gitu ya, aduh minta ampun, anak remaja naik motor, udah remaja naik motor nggak pakai helm ya. Nah kayak begini-begini pejabatnya turun ke lapangan nggak ngelihat nggak apa yang terjadi di sana. Mestinya namanya negara Indonesia ini kan baru negara berkembang, bukan negara kayak Singapura yang lebih maju, orang sudah tahu diri gitu kan. Kalau namanya pakai elektronik begitu, itu kalau negaranya tuh sudah maju bener, boleh dipakai, tapi harus dikombinasi. Tetap namanya tilang yang manual harus dilakukan. Sekarang jangan bilang pagi, jangan bilang siang, itu polisi aja sekarang kemana? Nggak ada di jalanan. Jam 3, jam 4 mau apa lagi? Jangan-jangan dia cuma terima gaji buta kebanyakan nih. Ya jadi kalau direkturnya seperti begini, cuman duduk di meja aja lihat monitor, ya nggak bakal sampai apa yang dia mau. Jadi dia harus praktek ke lapangan, baru tetapkan kebijakan yang cocok untuk Jakarta lah atau seluruh Indonesia. Ya, makasih. Memang tingkat kepatuhan dan kesadaran warga itu pada saat tilang secara tertulis diadakan aja masih banyak ya. Apalagi ditiadakan seperti untuk mengangkat citra Polri yang sempat terpuruk karena ulah oknum yang sekarang disidang ini. Jadi ini jelas-jelas suatu negara itu harus mempunyai undang-undang ya, undang-undang pelaturan mendisiplinkan warga, baik di daerah maupun di pusat gitu loh. Jadi kalau tanpa undang-undang mereka akan bertindak semau-maunya. Untuk itu memang susah, kesadaran dan kepatuhan warga ini udah diberikan undang-undang masih juga dilanggar. Ini saya kira harus terus diadakan, karena kalau tidak ini sangat berbahaya. Cuman lemahnya ini ya mohon maaf nih, kepolisian kita kadang-kadang tilang tertulis itu ya kita bisa lihat dengan imbalan-imbalan sekian ini lewat jadi ini yang juga akan memperlambat kita Polri. Jadi saya kira tetap undang-undang harus dilakukan, karena kalau tidak ada hukum seperti hukum rimba, nanti main semaunya lampu merah terobos, sementara lampu hijau lewat kena pengendara lain yang lampu merah marah, seakan-akan dia merasa dirinya benar padahal dia bersalah. Inilah perlu diciptakan undang-undang supaya mereka itu bisa jera gitu loh, pakai shock terapi. Saya kira demikian.
Kalau motor memang dari dulu juga sering ada motor pada nggak ada platnya gitu. Nah ini tilang ini kan sangat bagus gitu untuk polisi biar nama baiknya pulih gitu kan. Kemarin itu kan selalu aja polisi di jalan selalu nego, nggak ada, jarang lah tilang beneran gitu. Biasanya akhir-akhirnya nego gitu. Nah dengan tilang ini nanti setahun 2 tahun ke depan nama polisi akan bagus karena udah nggak akan ketemu lagi orang dimintain duit sama polisi gitu kan. Saya kira gitu. Saya pikir dengan menggunakan tilang etle ini pada prinsipnya itu sangat bagus, sangat baik. Tetapi masa transisi ini pihak kepolisian harus bisa memberikan keterangan terus kepada masyarakat bahwa masa transisi ini proses etle itu udah berjalan terus supaya masyarakat juga merasa aman. Karena apa? Dengan polisi yang semakin jarang kelihatan di jalan, bukan aja masalah lalu lintas, kriminalitas juga bisa terkait. Lantas kalau bicara pengalaman, ini saya lihat sendiri, nah saya sering sekali melalui perempatan yang sangat padat di daerah Emporium. Itu banyak sekali mobil yang melakukan tindakan melanggar rambu-rambu yang ada, antara lain melakukan putar balik, itu banyak sekali sekarang. Karena di situ udah kelihatan polisi lagi, sebelumnya sering ada polisi. Bahwa terjadinya beberapa pelanggaran itu memang kelihatannya terjadi. Tetapi saya percaya seharusnya Pak Kapolri udah memperhitungkan hari ini akan terjadi. Jadi masa transisi ini polisi juga harus memberikan informasi-informasi secara berkala kepada masyarakat. Terus etle ini juga harus ditunjukkan bahwa pemasangan CCTV dan lainnya itu udah semakin banyak. Termasuk juga mobile yang bergerak di polisi itu sendiri terus-menerus terjadi penambahan. Selain di dalam protokol utama, mungkin jalan-jalan kelas 2 juga harus supaya masyarakat tahu. Dan sekarang kita lihat ada WA yang beredar itu, ada polisi yang naik motor foto-foto orang, itu entah benar nggak, kita juga nggak tahu. Jadi masa transisi ini penting oleh polisi memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dan ini kalau berjalan dengan smooth saya kira bagus. Ya, dia menghindari tindakan-tindakan pungli yang tadinya kan terus-menerus dibicarakan di masyarakat kan. Jadi ayolah polisi, masa transisi ini coba terus perbaiki fasilitas etle-nya dengan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa polisi tetap ada di jalanan walaupun Anda tidak melihat. Kalau kita lihat di daerah Cakung itu ya, persimpangan Pramuka menuju Matraman itu ada yang daerah ganjil genap, ada juga yang tidak. Itu sekarang sangat nyaman sejak Polda Metro Jaya dan Pak Kapolri mengeluarkan tidak boleh ada tilang manual, artinya tidak ada lagi itu belangko-belangko kosong sebagai pegangan oknum yang nakal. Jadi terasa nyaman sekali berjalan di Jakarta ini. Kalau dilihat dari sisi pelanggaran, mungkin 95% tertib ya, tapi 5% ini mungkin pelanggaran itu tadi, pencuri mobil atau pencuri begal motor yang tidak bayar pajak dan sebagainya berkeliaran. Nah inilah yang mungkin bisa dilakukan jemput bola oleh polsek-polsek. Kalau tahu di mana ada sentra-sentra pencurian mobil, sentra-sentra pemalsuan plat, nah itu ditangkap. Tetapi dengan tidak adanya belangko kosong atau tidak adanya tilang manual, itu juga memperbaiki citra Polri. Jangan sampai teman-teman detasemen anti teror luar biasa, diakui dunia kinerjanya. Kemudian begitu juga teman-teman intelijen Polri, Serse dan lain sebagainya, dirusak oleh oknum Polantas. Karena hampir 80% faktor perusak citra Polri itu ya, di luar daripada kasus yang cukup besar pembunuhan Joshua, itu rata-rata 80% itu ya perilaku oknum Polantas yang motif-motif duit di jalanan ini gitu. Jadi bravo Polri, jaya terus, tapi lakukan jemput bola untuk di sentra-sentra terjadi pelanggaran.
Terima kasih. Ya, sebenarnya saya juga agak bingung sih pertama kali muncul peraturan ini. Maksud saya, kita di jalanan kita itu udah chaos sebetulnya. Jakarta tuh udah chaos. Karena apa? Hukum lalu lintasnya nggak jalan. Jadi, kalau masih ada tilang manual aja masih parah, apalagi ditiadakan. Itu akal sehatnya saya nggak ngerti make sense-nya di mana. Intinya beginilah, kalau kita lalu lintas kita mau tertib itu jauh lah, Indonesia kita masih jauh sekali. Karena apa? Hukum kita masih begitu. That's why kenapa Polantas juga masih mencari, karena begitu tilang manual diadakan kembali, ya kami adalah tempat spot-spot jebakan semua. Tempat spot ganjil genap, tempat spot yang dilarang memutar dan sebagainya. Jadi titik-titik kemacetannya nggak pernah jaga Polantas. Polantas menjaganya adalah titik-titik jebakan Batman. Dan yang kedua adalah memang pengendara kita juga nggak takut melanggar aturan, karena ya itu, karena ya hukumnya nggak tegap. Kita bayar berapa, damai di tempat, ya selesai. Jadi mulailah dengan hukum yang tegas dulu. Jadi misalkan kayak dulu nggak pasang seatbelt 1 juta, bikinlah hukum yang langsung jadi pidana, mengganti nomor plat pidana 5. Tidak ada SIM pidana 10 tahun. Nah, kayak gitu-gitu baru bisa tertib. Kira-kira gitulah. Ya, thank you. Membaca berita tadi di Kompas ya, bahwa banyak pelanggaran, maling semerawut. Itu sebenarnya karena tidak ada polisi. Sekitar 1 bulan ini saya lihat makin jarang ada polisi di jalanan. Jadi kalau saya boleh berasumsi, polisi kita itu sebenarnya motifnya bukan ngatur lalu lintas, tapi nangkap. Jadi ketika fungsi penangkapan ini diambil alih oleh kamera etle, dia nggak lagi bisa melakukan penangkapan, dan kemudian dia nggak turun ke lapangan karena dia malas sebenarnya. Malas untuk melakukan pengaturan lalu lintas karena nggak ada duitnya. Nah, menurut saya ini penerjemahan yang keliru dari Kakor Lantas. Kan Kapolri bilang bahwa polisi nggak boleh melakukan tilang, betul. Tetapi mestinya Kakor Lantas bukannya kemudian membuat aturan yang Polantas ada di kantor, nggak di jalan lagi. Seharusnya fungsi pengaturan lalu lintas tetap jalan. Jadi double pelanggarannya sekarang oleh etle, kemudian pungli hilang, tapi jalan makin tertib karena polisi juga menjaga jalan dan perempatan. Kalau kita jalan keluar dalam 1 kilometer, itu pasti kita akan melihat motor-motor yang tidak ada plat nomor di belakang. Itu banyak sekali. Di jalanan mereka sembarangan jalan, bahkan lawan arus. Dan motor-motor itu sengaja dicopot plat nomornya di belakang. Jadi kalau dia nabrak, dia nyenggol orang, nyenggol mobil, dia tinggal lari. Jadi ini kejahatan yang memang sudah tersistematis. Dan mereka dengan leluasa dan bahkan berjamaah banyak sekali untuk melakukan kejahatan pelanggaran lalu lintas seperti ini. Bahkan kalau di jalan-jalan protokol mereka bisa naik trotoar, bahkan lawan arus. Kemudian ketika lampu di lawan arahnya sudah nyala hijau dan dia masih merah, dia terobos gitu. Dan bahkan bisa dimarah-marahin orang yang dari jalur yang benar, jalur yang lampu hijau, dia terobos terus. Itu yang membuat pelanggaran ini semakin banyak dan tersistematis. Demikian, dan memang perlu ada perbaikan dan pelanggar-pelanggar itu harus ditindak. Demikian, terima kasih. Itu yang saya suka begitu, karena itu undang-undang diberikan. Ya, kita pengendara ya begitulah. Salahnya Polantas, you understand? Kalau saya melihatnya kebijakan ini ya, itu ibarat anak-anak belum bisa jalan sudah disuruh lari atau lompat. Jadi yang di bawahnya ini belum siap. Dia kalau misalnya manual takut ada pungli, jadinya suap-suapan di jalan, langsung tembak-tembakan. Tapi kalau ITLE-nya dijalankan,
kabur dari plat nomornya, dipalsukan. Sekarang nyata-nyata plat nomor motor itu 40% belum bayar pajak. Itu waktu itu sudah ada statistiknya. Jadi mereka pun kebanyakan barang-barang misalnya beli bekas. Nanti kalau misalnya ketangkep pun nggak usah lah ngomong-ngumpetin atau cabut plat nomor gini gitu. Nanti kalau misalnya ketangkep itu motornya bukan nama sendiri, itu motornya masih dari penjual punya, nggak tahu nama dari mana lah itu. Nah, itu yang kayak gini-gini nanti akhirnya jadi nggak ada. Jadi harusnya di bawah punya yang dasar-dasar untuk memberlakukan tindakan ini harus disiapkan dulu data-data yang benar. Nah, data-data yang benarnya pun mereka juga salah lagi. Mereka selalu pemutihan pajak. Jadi yang nggak bayar atau yang nunggak itu semuanya dikasih pemutihan denda. Itu kan bodoh. Seharusnya justru kita paling pertama adalah polisi razia dulu. Begitu ketemu motor bodong, motor nunggak, langsung kandangin. Itu berani nggak seperti itu? Nah, itu dulu dari bawah. Kalau sudah benar data-datanya, baru kita mulai ke atas. Coba lihat di Singapura lah, itulah contohnya. Sebenarnya pada dasarnya sih dari awal saya belum setuju juga, jangan cuma untuk ya tilang doang ya, karena kan bagaimanapun juga namanya elektronik itu kan pasti ada kelemahannya ya, dibandingkan istilahnya mungkin secara fisik mungkin perlu dicek juga ya, karena bagaimanapun juga ya seperti terjadi seperti ini ya, ini bisa diakalin seperti apa gitu loh. Terus yang kedua itu masalah juga di jalanan itu memang kedisiplinannya kadang kurang ya, terutama dari pemotor, mungkin dari mobil-mobil juga ya istilahnya gitu ya. Jadi mungkin itu yang membuat terus jadi semrawut ya. Kalau menurut saya sih mendingan ya dua-duanya dijalankan, tilang iya, yang secara manual untuk tilang juga iya itu. Mungkin secara itu pengawasannya harus betul-betul diawasi benar, itu aja. Saya sebagai masyarakat ya, saya juga tinggalnya di Tangerang Kota, tapi bolak-balik ke Jakarta Selatan, juga ke Jakarta Timur ya, daerah pekerjaan itu Jakarta Selatan, Jakarta Timur gitu. Saya terima kasih sekali dengan Pak Jenderal Sigit dan juga dengan Pak Jenderal Fadil yang sudah menginisiasi polisi itu tidak ada tilang manual. Rasanya kita tuh lepas dari oknum-oknum pungli itu, tidak perlu siapin uang gitu untuk oknum. Nah, namun memang Dirlantas atau Korlantas di Mabesnya itu paham bahwa yang diperintahkan Kapolri itu adalah tilang di tempat yang bisa melibatkan adanya fungsi Polantasnya ya jangan hilang. Harusnya polisi tetap harus ada, terutama di tempat-tempat rawan terjadinya itu tadi ya, pelanggaran, kecelakaan dan sebagainya, atau yang tidak ada ETLE-nya, untuk menindak para pelanggar ini yang melanggar arah, kemudian bonceng 3, kemudian mobil itu dan lain sebagainya. Bahkan kalau banyak plat palsu ya ditangkap Pak. Tetapi karena kelihatannya saya sebagai masyarakat merasa karena tidak ada lagi mungkin belangko kosong di tangan dan jaket yang bisa nutupi nama dan pangkat, malah oknum Polantas ini hilang dari fungsi sebenarnya. Jadi kita juga bingung selama 3 bulan ini sejak surat Kapolri keluar, sebenarnya ratusan atau bahkan ribuan para Polantas ini ngapain ya, di kantor aja tuh kemana gitu? Kalau menurut saya lintasnya yang harus diganti, jadi bukan sistem otomatis tilang itu yang diganti. Dia nggak paham bagaimana membangun sistem ya, itu kan sistem intelijen, artificial intelligence ya. Dia nggak pernah gitu, mungkin nggak pernah ngoprek, jangan-jangan komputer aja nggak tahu jangan-jangan. Jadi buat saya yang sudah sering ya 20 tahun lah saya sebut ya, menerapkan teknologi di dalam masyarakat Indonesia, yang saya tahu banget itu aneh-aneh lah ya, itu sistem makin lama akan makin sempurna. Dan pasti kalau sistem itu akan mencegah korupsi. Jadi kalau Kapolri bikin surat edaran itu sudah benar. Jadi yang harusnya difokuskan oleh Direktur Lalu Lintas itu kenapa motor yang nggak ada nomornya itu nggak ditilang. Jadi mereka harus bekerja fokus
kepada sistem baru di mana ada tilang elektronik tersebut, karena itu akan mencegah korupsi dan polisi juga akan bagus nanti. Jadi pungli-pungli akan hilang dengan teknologi. Jadi kita nggak bisa mengharapkan kepolisian yang kalau terlalu banyak oknum kan sulit ya. Itu jangan-jangan memang kepolisian itu pungli semua, jangan-jangan. Harus modern lah alatnya. Tetap saya dukung. Ya boleh aja tilang otomatis atau tilang elektrik apalah itu namanya. Tapi tetap dong, polantasnya tetap di jalan, jangan digantikan Pak Oga. Gimana sih pengennya tuh? Kayaknya acak amat ya birokrasi di negeri ini. Pokoknya intinya kalau mau tilang elektrik, tilang apalah namanya boleh. Polantasnya dibanyakin di jalan, jadi nggak carut marut. Terima kasih. Ya kalau sejak awal waktu Pak Kapolri itu memperlakukan pakai tilang elektronik, lalu manual ditiadakan, sebetulnya kan sebagian warga masyarakat atau pengguna jalan itu kan sudah setuju bahwa manual untuk hal-hal tertentu tetap harus ada, tidak bisa 100% ditiadakan. Lalu kameranya tentu harus segera diperbanyak. Memang selama lebih kurang 1 bulan itu jalanan agak kurang ya. Ini pengalaman Pak, jalanan agak kurang polisi-polisi lalu lintas. Beberapa hari terakhir itu memang ada lagi. Namun yang sebagai pengguna jalan yang kami pengalaman dan ingin sampaikan itu, kalau ganti plat ya itu pelanggaran berat, itu sudah harus ditindak keras itu. Namun pelanggaran-pelanggaran yang agak minor lah istilahnya itu, sebenarnya kan Pak Kapolri sudah sampaikan itu ditegur lalu dilepaskan saja ya, tidak perlu ya ditilang-tilang atau diancam-ancam bagaimana lah. Itu hanya curhat sebagai pengguna jalan aja Pak. Soalnya kadang di tol ya itu kiri kanan lalu tengah kan ada garis putus-putus itu. Jadi nggak macet juga, mobil itu atau motor itu lewat, pas kena garis ternyata di depannya itu sudah ditungguin. Yang kecil-kecil lah, bukan yang besar-besar, bukan menyebabkan kemacetan atau membahayakan bagaimana gitu. Baik, terima kasih atas partisipasinya di Businessman Opinion kali ini. Saya Anto Wijaya.